Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Walmar Haganta Sembiring, NIM 4012 512135. Peserta PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi PJOK atau Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Saya dari LPTK Universitas PGRI Silampari. Praktek mengajar ini saya lakukan di SMA Negeri 1 Tanah Pinang dengan topik passing menggunakan kaki bagian dalam. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Oke, silakan aja ke depan. Mari kita berdoa menurut nama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni warhamni warfa'ni warhamni wahdini wahdini wa'afani. Amin. Oke, terima kasih doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi lagu wajib. Oke, di sini lagunya Garuda Pancasila. Oke, semua berdiri yuk. Oke, baik. Di sini Bapak akan absen terlebih dahulu. Dengarkan namanya. Risa, Santi, Fika. Baik. Oke, kita sebelum lagi memulai pembelajaran kita, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Sini ice breakingnya mungkin kalian sudah paham. Tepuk fokus. Pertama, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat. Terakhir, tepuk fokus. Oke, tepuk fokus, mulai. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, yang Bapak tampilkan. Oke, materi kita minggu lalu masih kalian ingat tentang bola besar, permainan bola besar. Oke, nah di sini Bapak ambil sepak bola. Oke, sini teknik passing menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian Bapak mau tanya pertanyaan dari gambar di atas. Siapa yang sudah pernah menonton pertandingan sepak bola? Saya, Pak. Ya, dia. Saya pernah menonton pertandingan bola dan saya juga pernah ikut dalam pertandingan sepak bola. Ya, bagus. Yang pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ya, Gio, silakan. Ya, seseorang yang melakukan passing, melakukan dengan kaki bagian dalam. Dan yang ketiga, siapa pemain terbaik sepak bola dunia? Ya, Menurut saya Cristiano Ronaldo, Pak. Cristiano Ronaldo. Ada lagi yang lain? Lionel Messi, Pak. Ya, hebat. Lionel Messi, Pak. Lionel Messi. Ya, itu dua contoh buat ya, bilang. Oke, kita lanjut. Oke, passing. Ada banyak teknik dalam passing. Teknik passing menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Sini Bapak ambil yang tentang
passing kaki bagian dalam. Passing adalah teknik dasar yang dalam sepak bola yang digunakan untuk mengoper bola kepada rekan satu tim. Menggunakan kaki bagian dalam merupakan teknik paling umum dan paling efektif untuk menghasilkan umpan yang akurat dan terkontrol. Kenapa Bapak ambil passing bagian dalam? Karena itu lebih mudah dilakukan dan akurasinya pun lebih tepat, tidak susah. Oke, lanjut. Oke, untuk tujuan passing di sini, tujuan passing itu ada 4 di sini: mengalirkan bola ke atas pemain atau umpan untuk sama kawan, membangun serangan menuju gawang lawan, dan yang ketiga menjaga penguasaan bola dalam permainan, dan yang keempat membuka ruang dan menciptakan peluang gol. Itu dia kegunaan untuk passing. Selanjutnya, cara melakukan passing kaki bagian dalam. Nah, di sini ada 5. Yang pertama berdiri menghadap arah bola. Kedua, letakkan kaki di samping bola. Jadi harus kaki sebelah kiri itu harus pas di samping bola. Dan yang ketiga, putar pergelangan kaki yang digunakan agar bagian dalam kaki menghadap bola. Yang diputar itu kaki bagian kanan. Untuk kaki bagian dalamnya itu menghadap bola supaya bisa pas untuk ditendang. Dan yang keempat, ayunan kaki dan dorongan bola ke arah sasaran. Jadi ada sasaran yang nanti sama-sama kalian lah, 1 lawan 1. Itu nanti kita praktek di lapangan. Yang kelima, setelah menendang, ikuti gerakan kaki agar bola mengarah dengan akurat. Jadi dia ada akhiran gerakannya. Setelah menendang, ada lanjutan. Seperti itu. Seperti ini awalan berdiri. Contoh ini bola seperti ini. Letakkan bola. Kaki kiri letakkan sejajar dengan bola. Nah, yang diputar katanya tadi, putar itu kaki kanan. Nah, sejajar arah kaki bagian dalamnya ke bola. Baru ditendang. Lurus kakinya. Diikuti dengan gerakan selanjutnya. Itu namanya akhirannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak tampilkan. Kalian simak videonya. Cara melakukan passing yang benar. Oke, selamat pagi semua. Semoga sehat selalu. Jadi hari ini para kader baru mau melakukan tahap-tahap di passing sepak bola. Ada beberapa tahap itu. Yang pertama tahap awal, tahap kedua, dan tahap tengah dan tahap akhir. Jadi kita langsung saja mulai untuk tahap pertama. Tahap pertama untuk pelaksanaan kaki atau badan kita berada di belakang bola, kita berada di bola berada di depan kita, kemudian pasangkan kaki tunggu di sebelah bola dan jarak 10 sampai 12 cm sesuai dengan bola atau perjalanan dari masing-masing. Itu tahap pertama. Lalu di tahap pelaksanaan sebelum menendang bola, perhatikan bola dulu untuk perkenaan di bola pas berada di kaki bagian kanan. Jadi perkenaan pada saat bola itu kaki tubuh tetap berada di samping bola, agak ditutup sedikit, kaki ayunan di belakang, kemudian dijalankan atau didorong bola ke arah kanan. Misalnya seperti ini, bola contoh. Kita lagi melaksanakan passing sepak bola ketika dalam hanya harus melakukan namanya atau gerakan itu. Jadi analisis gerakan kita itu membuat badan kita itu maju begitu agar pelaksanaan passing kecil bagian itu tidak bagus dan diganti. Jadi langsung saja seperti ini tendang bola sama seperti tadi pelaksanaan penggunaan bola di kaki itu tetap berada di samping bola, kemudian kaki atau kaki penendang atau kaki penendang itu berada di depan kaki.
Waalaikumsalam. Silakan. Oke, kalian tonton videonya dan kalian simak. Dari video tersebut ada pertanyaan? Tidak. Oke. Itu dia teknik yang bagus dalam melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam. Dan yang selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi. Ada 4 itu. Kita lihat, kaki tertumpu terlalu jauh dari bola. Dan yang kedua, posisi tubuh tidak seimbang. Dan yang ketiga, tidak mengarahkan bagian dalam kaki dengan benar. Dan yang keempat, bola ditendang terlalu keras atau terlalu pelan. Oke, selanjutnya kalian simak video kesalahan yang sering terjadi. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Dikit Putra. Di sini saya akan membuat video tutorial kesalahan yang sering terjadi pada permainan bola. Jadi kita dari video tersebut banyak tadi kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan passing bagian dalam. Ada 5 tadi di situ. Yang paling tidak akurat itu menggunakan ujung kaki atau jari. Kenapa tidak disarankan menggunakan ujung kaki? Karena akurasinya itu tidak pas, bisa melenceng jauh. Oke, selanjutnya di sini latihan passing kaki bagian dalam ada 4 latihannya. Latihan yang pertama itu latihan berpasangan, saling mengoper bola. Yang kedua latihan passing sambil bergerak. Dan yang ketiga latihan rontok atau kucing-kucingan. Dan yang keempat latihan kombinasi passing dan kontrol bola. Itu nanti kita praktekkan di lapangan. Mari kita lakukan prakteknya di lapangan. Mari langsung ke lapangan, langsung untuk barisannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk langsung kelompok pertama terlebih dulu. Siap? Oke. Kanan. Tunggu. Kanan. Kiri. Kanan. Belakang. Depan. Belakang. Ya. Mari kita
Sudah selesai untuk kabinetnya? Ya. Mari kita bahas. Untuk
soal nomor 1. Siapa yang bisa? Kelompok mana? Oke, silakan kelompok 1. Bagaimana perasaan kamu saat melakukan passing menggunakan kaki dalam permainan sepak bola? Ya. Perasaan kami yaitu mudah melakukan passing bagus untuk pemula. Ya. Mudah melakukan passing untuk pemula. Oke, untuk soal nomor 2. Ya, silakan kelompok 4. Ya, kesulitan yang sering terjadi saat melakukan passing bagian dalam itu follow through-nya. Mungkin banyak yang terjadi pada saat kalian melakukan bermain kucing-kucingan. Follow through-nya itu ketinggalan, jadi tidak ada lagi follow through-nya seperti yang ada di video. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ya, nomor 5, silakan. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan pada saat menggunakan passing dalam permainan sepak bola? Ya. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan teknik yang tadi kami untuk tidak ada tendang bola. Tendang bola tidak terlalu keras untuk bola dan menggunakan gerakan. Ya, itu dia. Bagaimana untuk mengatasi kesulitannya? Jadi, tumpuan kaki pada bola itu sedatar dan ayunan kakinya itu pas. Dan ada follow through-nya atau akhiran. Ada jawaban yang lain di kelompok 2? Apa jawabannya untuk soal nomor 3? Mengontrol ya, mengontrol keseimbangan, ya betul, bisa. Harus menjaga keseimbangan badan agar melakukan passing itu lebih nyaman dan sempurna. Ya, silakan. Cara kami mengatasi kesulitan pada saat kami itu berlatih setiap hari atau sering melakukan latihan-latihan ada di rumah. Ya, bagus. Kembali. Ya. Oke, jadi untuk mengatasinya ada tadi 5 latihan yang ada di PowerPoint tadi. Latihan itu harus diikuti dengan teratur dan keseimbangan badan pun perlu dan tumpuan kaki. Ada lagi? Oke, silakan untuk FKPD-nya. Untuk kita akhiri dengan pendinginan. Ya, karena tadi harusnya kita buat pendinginan di luar, karena hujan kita lakukan di dalam. Tidak apa-apa, ayo kiri. Oke. Itu tentukan, ditumbang. Oke, bawah. Oke, tumbang. Oke. Tekan. Kiri. Tumbang. Tunggal. Oke, sama lagi. Oke, sama dulu. Oke, itu tadi pakai. Bagaimana pasangnya? Jadi kalau kita melakukan passing atau mengontrol bola, yang paling banyak dilakukan dalam sepak bola itu menggunakan kaki bagian dalam atau menurunkan bola itu dengan kaki bagian dalam atau dekat dengan mata kaki. Oke, jadi ini sudah selesai. Nanti bapak koreksi dan akan saya nilai. Dari praktek yang kita lakukan, siapa yang paling sulit melakukannya? Siapa yang paling sulit tadi? Ada berpakaian semua. Ya, siapa namanya? Medina. Apa yang paling sulit saat melakukan passing bagian kaki dalam? Ya, menjaga keseimbangan tubuh. Itulah tadi.
Jadi kalau kalian meletakkan bola, kalian letakkan kaki harus lebih dari 15 cm. Jangan juga terlalu lebar. Ada lagi yang kesulitan? Tidak ada yang tadi melakukan posisi kena ujung kakinya? Ada Pak, ada bawahnya. Apa kendala? Sehingga sempat terjadi kena ujung kaki. Luka atau panik karena ada yang mengejar saat melakukan rondo? Karena panik Pak. Panik. Ya Pak. Jadi tidak sempat menjaga keseimbangan. Jadi bolanya kena ujung kaki. Selanjutnya, saat kalian kesulitan, adakah niat dari hati kalian untuk memperbaiki? Seperti soal nomor berapa tadi? Nomor 3. Ada? Ada Pak. Ada Pak. Apa itu? Ya, coba lebih fokus. Lagi? Ya Pak. Berlatih setiap hari. Ada lagi? Itu mengatasi pada saat kalian melakukan rondo ataupun passing dengan sesama kawan tadi, passing 1 lawan 1. Ada? Hanya itu tadi, hanya untuk latihan dan menjaga kita fokus. Ya? Oke. Mungkin sudah selesai, sudah terjawab semua. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Yuk, silakan. Silakan. Mana slide? Slide depan kita bisa berada. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, memberkati pembelajaran kami dari awal ke tengah hingga akhir. Tuhan, juga kepada guru kami, Kau beri mereka kesabaran dalam mendidik kami. Juga kepada kedua orang tua kami, di mana mereka berada, Kau beri mereka kesehatan dan rezeki. Hanya milikmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak. Sekarang dulu. Oke, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Kita lanjut minggu depan dengan materi masih tetap dengan permainan bola besar, yaitu basket. Ada yang kenal dengan basket kan? Ya Pak. Oke, mungkin sudah selesai. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi.